Halo, kembali lagi dengan channel Ulas HP, dan kali ini kita akan mereview sebuah phablet terbaru dari Xiaomi, yaitu Mi Max. Nah, Mi Max ini adalah phablet yang dirilis belum lama ini, yaitu tanggal 10 Mei, dan Mi Max adalah phablet pertama dari Xiaomi dengan layar lebih dari 6 inci dan dengan harga yang cukup murah, yaitu mulai dari 3 jutaan. Lalu bagaimana dengan performa dari Mi Max? Mari kita review. Mi Max adalah smartphone pertama dari Xiaomi yang menggunakan layar 6,4 inci, sehingga bisa dibilang adalah sebuah phablet. Impresi pertama dari Mi Max adalah besar dan sulit untuk digenggam dengan satu tangan. Tapi untungnya phablet ini cukup tipis, sehingga tidak membuat pegal tangan ketika digunakan, mengingat beratnya yang cukup lumayan, yaitu 200 gram. Pada bagian depan phablet, ada tombol kapasitif yang berfungsi sebagai tombol home, menu, dan juga back. Nah, di bagian atasnya ada proximity sensor, kamera 5 megapiksel, dan juga earpiece buat telepon. Di bagian atas ada jack 3,5 mm, mikrofon, dan juga IR blaster bagi Anda yang suka menggunakan smartphone sebagai remote TV. Di bagian bawah ada port micro USB, bukan tipe C seperti di Mi 5, tapi ya micro USB biasa. Lalu ada dua deret lubang, salah satunya adalah speaker, sementara yang lain berfungsi sebagai mic. Nah, jadi jangan salah ya, di Mi Max itu cuma satu speaker di bagian bawah. Lalu di bagian kiri ada slot SIM card dengan sistem hybrid. Jadi Anda harus memilih apakah menggunakan dual SIM card atau satu SIM dan satu micro SD. Uniknya lagi, di Mi Max ini slot micro SD digabung dengan slot SIM card pertama, bukan kedua seperti pada smartphone umumnya. Di bagian kanan ada tombol power dan juga volume yang cukup bisa dicapai dengan satu tangan, serta memberikan tactile feedback yang cukup lumayan. Di bagian belakang ada fingerprint scanner, kamera 16 megapiksel dengan dual LED flash, dan juga logo Mi. Dan mengingat phablet ini terbuat dari metal di bagian belakang, jadinya bisa dibilang agak licin. Tapi untung saja ada lekuk khusus di sisi phablet yang memberikan grip yang cukup baik. Bisa dibilang desain ini mirip dengan Redmi Note 3, yang merupakan campuran antara metal dan plastik, yang berujung dengan tampilan Mi Max yang tampil sangat elegan. Dari segi display, Mi Max hadir dengan layar 6,4 inci dan menawarkan kemampuan multimedia yang luas. Dengan layar yang cukup lapang, sangat lapang malah ya, untuk menonton video, chatting, atau main game, sangat terasa menyenangkan. Dengan resolusi Full HD dan kerapatan 342 ppi, tampilan layar dari Mi Max sangat halus dan juga cukup nyaman di mata. Sayangnya, dengan setting netral, layar Mi Max agak kebiruan atau cold ya. Sudut pandang dari layar Mi Max juga cukup baik. Selain itu, ketika digunakan di bawah matahari, layar Mi Max masih cukup bisa dilihat dengan jelas. Walau beberapa smartphone seperti S7 atau G5 masih memiliki layar yang lebih baik. Ya, tapi harganya kan beda juga ya. Oh ya, di Mi Max tuh seperti di Mi 5, ada black border di samping bezel, sehingga membuat bezel samping terlihat cukup lebar. Dari segi spesifikasi, bisa dibilang Mi Max mengusung spesifikasi kelas menengah, dengan chip Snapdragon 652 atau 650, RAM 3 atau 4GB, dan memori internal 32 hingga 128GB, menjadikan Mi Max lebih dari cukup untuk aktivitas sehari-hari. Digunakan untuk bermain Vainglory, tidak ada lag sama sekali. Tapi sayangnya grafisnya kalau diperhatikan ya, dari jarak dekat itu agak kurang rapat alias pecah-pecah. Tapi sih tetap nyaman ya buat main. Digunakan untuk bermain Bomb Squad, Mi Max sangat responsif. Begitu juga dengan Overkill 3. Walau begitu, seperti di game Vainglory, di Overkill 3 juga, bila dilihat dari dekat, grafis yang ditampilkan tuh agak pecah-pecah ya.
Mungkin sih ini karena GPU yang dipakai itu Adreno 510 sehingga kurang maksimal grafisnya. Dari segi pengetesan Antutu, skor yang dicapai oleh Mi Max adalah 70 ribuan poin. Skor ini menyamai skor Galaxy A9 atau Redmi Note 3 versi Snapdragon. Nah, dari segi sensor yang dibawa oleh Mi Max terbilang cukup lengkap, seperti giroskop, sensor cahaya, atau sensor orientasi juga ada. Sehingga bagi kamu yang mau bermain VR, bisa menggunakan phablet ini. Tapi cardboardnya sih harus support sampai 6,4 inci ya. Sensor yang dibawa oleh Mi Max sangat mirip dengan sensornya punya Redmi Note 3. Kamu bisa membuka phablet ini hanya dengan sekali tap dalam kondisi phabletnya mati, alias layarnya mati sih, bukan mati total ya. Sangat praktis dan nyaman untuk dipakai. Deteksi sidik jarinya pun cukup akurat. Dari 10 kali coba, ya 9 kali benar lah. Dan 1 kali karena tangannya basah ya. Jadi ya bisa dibilang sangat akurat. Kualitas audio yang dibawa oleh Mi Max cukup standar. Ya mirip-mirip lah sama Redmi Note 3. Kalian bisa cek sendiri ya sound kualitasnya. Oh ya, bagi kalian yang penasaran, Mi Max juga mendukung OTG. Dan kerennya lagi, OTG-nya bisa mendukung hingga harddisk 1 tera. Ya, jadi kalian nggak bakal pusing lagi kalau kapasitas memori kalian sudah sekarat ya. Salah satu yang menjadi nilai kurang dari Mi Max adalah MIUI-nya. Ya, walaupun sih MIUI sekarang udah mendingan ya dibandingin dulu, tapi terkadang masih ada aplikasi yang ketutup sendiri walau sudah di lock. Ya, mungkin nih karena optimalisasi memori yang agak agresif di MIUI, sehingga walau kadang udah di lock, aplikasinya juga masih dimatikan MIUI secara otomatis ya. Seperti pada smartphone Xiaomi lainnya, Mi Max hadir dengan user interface standar ala MIUI. Shutter speed dari kamera Mi Max juga terbilang cepat. Nah, bagi kalian yang penasaran, berikut beberapa contoh dari hasil kamera Mi Max. Dengan kondisi cahaya cukup, Mi Max mampu mengambil gambar yang cukup baik. Walau begitu, terkadang masih ada noise kecil di bagian yang gelap. Oh ya, kamera Mi Max juga terkadang over sharpening, sehingga agak mengganggu bagi mereka yang punya mata yang jeli ya. Walau begitu, sharpening bisa diatur secara manual. Ya tentunya sih agak merepotkan ya kalau misalnya kita mau foto mendadak. Dari segi kualitas HDR yang dihasilkan oleh Mi Max juga terbilang bagus untuk kelasnya. Ya, dan setelah menggunakan HDR juga hasil kontras dan warnanya juga tidak berubah banyak. Di kondisi kurang cahaya, Mi Max dapat tampil cukup memenuhi ekspektasi juga. Di Mi Max itu ada mode HHT, alias semacam HDR untuk versi gelap. Dan langsung saja kalian lihat hasil fotonya. Kamera depan Mi Max itu menggunakan sensor 5 megapiksel. Dan seperti pada kamera Xiaomi umumnya ya, ada 3 mode beautify yang bisa kalian pilih, yaitu low, mid, dan high bagi mereka yang butuh dempul maksimal. Untuk kualitas video, Mi Max mendukung hingga resolusi 4K. Ya, walau begitu hasil videonya tampil agak kuning alias warm. Kualitas suara juga agak terkompres sehingga terdengar kurang maksimal. Dan ketika kalian memilih video Full HD, kualitas audio lebih baik daripada video 4K. Oh ya, Mi Max juga mendukung rekaman 120 fps, tapi hanya dengan resolusi 720p. Dan bagi kalian yang penasaran apakah ada OIS alias Optical Image Stabilization, jawabannya tidak ada, sayangnya.
Baterai menjadi keunggulan utama dari Mi Max. Dengan kapasitas yang mencapai 4850 mAh, membuat Mi Max mampu mencapai SOT yang cukup lama, yaitu 10 jam, atau bahkan bisa mencapai 12 jam, bila penggunaannya benar-benar irit. Dan walau begitu, tentunya penggunaan baterai ini bisa berubah-ubah sesuai dengan kebiasaan Anda. Ada satu kekurangan dari Mi Max, yaitu charger yang didapat adalah charger biasa, sehingga pengecasan bisa sangat lama, yaitu mencapai 4 jam. Bagi Anda yang sabar, tentu bisa menanti. Tapi bagi Anda yang tidak bisa menanti, ada solusi, yaitu Mi Max mendukung Quick Charger versi 2 atau 3, sehingga lama pengecasan bisa dipangkas hingga 40%. Lalu apa kesimpulan dari review kali ini? Bagi Anda yang ingin phablet dengan layar jumbo, yaitu 6,4 inci, performa yang ciamik, dan juga dengan baterai yang luar biasa, Mi Max adalah solusinya. Apalagi mengingat kualitas layar yang cukup baik, hasil kamera yang juga bisa dibilang bagus, bisa menjadi pertimbangan kalian juga. Tapi sayangnya dengan layar yang sangat besar ini, tentunya tidak semua orang mau menggunakan phablet ini. Karena pertama, kesulitan untuk memegangnya dan juga kesulitan untuk membawanya. Oke, sekian untuk review kali ini. Bagi kalian yang penasaran bisa bertanya-tanya di bagian komen. Jangan lupa juga untuk subscribe dan juga like video ini. Jangan lupa juga di share di medsos kalian, ya biar kelihatan kayak gaul gitu. Oke, terima kasih. See you.